Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Baraya tentu saja pernah melihat Mama Gufron berbicara bahasa semut, bahasa cacing, dan bahasa monyet. Video-videonya sudah bertebaran di mana-mana dan beliau memang mendemonstrasikan kepada kita tentang bagaimana bahasa itu bisa digunakan. Walaupun beliau sama sekali tidak mendemonstrasikan bagaimana bahasa itu benar-benar bisa digunakan untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang dimaksud. Kan kita nggak pernah melihat Mama Gufron itu ngobrol dengan monyet dengan bahasa andalannya itu gitu. Atau beliau ngobrol dengan semut sehingga bisa mengomando mereka untuk melakukan sesuatu juga kan belum pernah diketahui gitu ya. Yang sayangnya dari sinilah kita mengetahui bahwa kaum agamawan adalah kaum yang paling mudah dimanipulasi, paling mudah direkayasa, dan paling mudah untuk digerakkan. Karena bahkan dengan hanya standar pernyataan sepihak bahwa saya bisa bahasa monyet, lalu menunjukkan sejumlah kata-kata yang aneh, kemudian banyak pengikutnya, banyak orang yang percaya padanya. Inilah bagian yang menentukan kenapa kaum agamawan itu begitu mudah untuk direkayasa dan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik dan oligarki yang lebih besar. Nah, saya ingin mengajak kalangan beragama di sini atau orang awam secara keseluruhan untuk memaknai bahwa Mama Gufron itu dalam hal ini gak salah-salah amat. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Mama Gufron adalah yang dilakukan oleh banyak pemuka-pemuka agama di Indonesia. Yaitu cara berpikir anthropocentrism bahwa segala sesuatu itu pasti akan berbicara, akan menyerupai, akan dilihat dengan perspektif yang serupa dengan manusia. Jadi kalau misal kita melihat semut berbicara, kita tuh berpikir bahwa semut itu berbicara dengan bahasa lisan karena kita tuh menganggap atau Mama Gufron tuh menganggap bahwa semut tuh ya bahasanya lisan karena kita kan ngerti tuh bahasa lisan. Nah, jadi semut juga bahasanya lisan kayak gini gitu. Demikian pun dengan cacing, demikian pun dengan monyet, demikian pun dengan malaikat, jin-jin dan lain sebagainya. Nah, itulah kan sebenarnya yang menjadi pola pikir atau basis pengetahuan dari kalangan beragama gitu. Jadi ketika mereka menafsirkan ayat Al-Quran yang mereka pahami sebagai ayat dari Tuhan, mereka tuh berpikir bahwa Tuhan tuh berbicara dengan bahasa manusia. Sama seperti cacing itu bisa berbahasa manusia, semut itu bisa berbahasa manusia, ya seperti yang dikatakan oleh Mama Gufron. Inilah yang saya maksud sebagai anthropocentrism. Jadi kita saat melihat segala sesuatu itu harus berbasis pada manusia, berpengetahuan ala-ala manusia. Jadi kalau misalkan ada batu bisa ngomong, maka batu itu sebenarnya berbicara dengan bahasa manusia. Jadi ini kurang lebih sama seperti film Hollywood gitu. Film di mana bahkan ketika alien datang ke bumi, dia bisa berbahasa Inggris. Thanos datang ke Indonesia berbahasa Inggris, Thor datang ke bumi jadi berbahasa Inggris, dan seterusnya gitu. Yang menunjukkan bahwa ya, itu berarti barat sentris. Nah, ini kan antropocentris itu berarti berpusat kepada manusia. Jadi semua harus berbahasa dengan perspektif manusia gitu. Dan cara pandang manusia dan cara komunikasi manusia gitu. Nah, tapi ini dalam hal ini kita tuh harus mengkritik bahasa dan harus mengkritik teks Baraya karena sebenarnya bahasa dan teks itu yang dipahami sebagai penghubung relasi antar makhluk hidup itu sebenarnya cacat Baraya, banyak masalahnya, dan betapapun bahasa-bahasa itu tuh memberikan pengantar untuk saling memahami satu sama lain, tetapi itu juga menjadi pengantar untuk saling tidak paham satu sama lain. Karena pada dasarnya bahasa itu nggak pernah benar Baraya. Ini garis bawahi ya, teks dan bahasa itu nggak ada yang benar. Yang benar itu hanya kesepakatan bersama. Jadi ayo kita masuk ke ranah filsafat yang lebih dalam lagi Baraya. Jadi gini nih ya, kita mulai dalam bahasa Inggris, katakanlah ya. Saya ketemu sama orang Inggris, kemudian orang Inggris itu mengajari saya, O-N-E. Pak Guru dibacanya one. Lalu saya bilang, enggak, ini one. Anda salah, ini one. Lalu orang Inggris ngomong, Anda salah, ini tuh artinya dalam bahasa Inggris tuh one. Tapi kan O-N-E kata saya tuh. Dalam bahasa Inggris, O, ini N, ini I. Maka harusnya dibacanya one atau oni. Gak bisa, Anda gak bisa seperti itu dalam bahasa Inggris. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang benar antara saya dengan orang Inggris itu? Saya mengatakan bahwa one itu dibaca one. Atau oni lah, sedangkan orang Inggris nyebutnya one. Maka pasti kebanyakan orang akan menganggap sayalah yang salah. Padahal dalam struktur kata-kata, struktur huruf, jelas bahwa saya yang benar. Orang Inggris nyebut O itu O, N itu N, dan E itu I. Jadi harusnya oni. Kenapa jadi one?
Nah, artinya apa? Artinya walaupun saya benar, tapi saya tidak sesuai dengan kesepakatan orang Inggris, sehingga sayalah yang dianggap salah. Nah, begitupun dengan kata hour. Hour itu harusnya dibacanya hour, tapi kenapa malah dibacanya jadi hours? Kan H. Kenapa jadi A? Ini dan seterusnya ya. Bahasa Inggris itu tuh tidak ada satupun kata-kata yang konsisten satu sama lain. Tidak ada satupun huruf yang bisa konsisten satu sama lain. Coba Baraya sebut satu aja kata dalam bahasa Inggris yang konsisten dengan pengejaan huruf per hurufnya. Gak akan ada yang sama. Selalu beda-beda. Nah, tetapi itulah yang benar. Dalam pandangan saya, itu salah. Karena apa? Karena untuk menilai benar dan salah, salah satu cara atau standar untuk mengetahuinya adalah dengan konsistensi. Jadi kalau Baraya ditanya, benar itu apa? Salah satu prasyaratnya adalah konsisten. Jadi saya misalkan ditanya sama orang ya, tadi kamu sarapan makan apa? Lalu saya jawab, bubur. Lalu ada yang bertanya lagi, lalu saya jawabnya adalah mie ayam. Lalu berikutnya ada yang bertanya lagi, lalu saya jawab makan barbel. Lalu ada yang bertanya lagi, saya jawab paku, tapi gak pakai susu. Nah, misalkan begitu ya. Nah, jawaban saya yang inkonsisten itu meniscayakan bahwa saya itu berbohong atau salah. Karena apa? Karena gak konsisten. Nah, tapi kalau misalkan saya sejak awal sampai akhir, orang-orang bertanya, saya jawab bahwa saya tadi sarapan paku, tapi gak pakai susu. Jadi saya tuh dalam hal itu punya argumentasi bahwa yang saya katakan itu adalah benar gitu. Tapi kalau misalkan saya inkonsisten dari awal sampai akhir, maka semua orang pasti akan menganggap saya itu salah gitu kan. Nah, dalam bahasa, khususnya bahasa Inggris, gak ada satupun yang konsisten. Dan karena itu, maka semua bahasa Inggris itu adalah salah secara filosofis. Tetapi sekali lagi, karena dalam bahasa itu tidak ada yang namanya kebenaran, yang ada hanya kesepakatan, maka bahasa Inggris harus disesuaikan dengan kesepakatan orang Inggris betapapun dia salah. Begitupun dengan bahasa Indonesia, Baraya, bahasa di seluruh dunia itu nggak ada yang benar, itu sesuai dengan kesepakatan bersama saja gitu. Coba misalkan dalam bahasa Indonesia ya, kita sebutkan mobil-mobilan. Artinya apa? Benda yang disimulasikan sebagai mobil. Jadi artinya dia tuh mobil bohong-bohongan gitu kan. Jadi kata ulang mobil-mobilan, kata ulang berarti adalah simulasi. Begitu kan? Atau perang-perangan. Berarti perang-perangan juga artinya adalah simulasi gitu kan. Nah, coba sekarang artikan dengan kata yang lain. Bacok-bacokan. Itu bacok-bacokan itu artinya apa? Artinya saling membacok gitu. Jadi artinya saling. Nah, sama-sama menggunakan kata ulang, sama-sama di akhiran dengan an, tapi kenapa beda artinya? Ini nggak konsisten. Nah, inkonsistensi ini menunjukkan bahasa kita tidak pernah sempurna. Tapi nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah sama sekali karena bahasa yang paling penting itu adalah kesepakatan. Bukan kebenaran. Kan begitu, kita harus garis bawahi itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah pakar-pakar tafsir di seluruh dunia, ketika mereka mencoba untuk menafsirkan kitab suci, kebanyakan dari mereka menggunakan pendekatan bayan atau pendekatan bahasa, pendekatan teks. Padahal teks dan bahasa itu ngaco. Gak ada yang benar di antara mereka kecuali kesepakatan orang di zamannya pada waktu itu. Jadi akhirnya apa? Untuk memahami kitab-kitab suci, untuk memahami pesan-pesan ilahi, justru kita harus sesuai dengan hasil peradaban dan kebudayaan manusia kuno. Nah, inilah yang saya maksud dengan bahwa Mama Gufron memiliki pendekatan bahwa semut itu berbahasa dengan bahasa manusia, itu tuh ternyata sama saja seperti yang banyak dilakukan oleh mufasir-mufasir, oleh ulama-ulama kita yang kita anggap sebagai ulama konvensional gitu. Kita anggap yang nggak menyesatkan gitu. Tapi ternyata sama semuanya menggunakan bahasa. Nah, jadi sekarang kita pikirkan, kalau untuk memahami bahasa monyet saja tidak harus dengan bahasa lisan dan teks. Kalau untuk memahami bahasa cacing aja kita nggak mungkin menggunakan teks. Lalu bagaimana kita bisa memahami Tuhan dengan pendekatan teks? Nah, ini yang saya ajak teman-teman untuk berpikir. Hujan dong. Saya kena hujan poyan, tapi lanjut. Aduh, ini dibersihin dulu.
kasihan bukunya. Nah ini ya, kita lanjut saja. Kasihan bukunya, beli Baraya tuh ya. Kita masukin dulu. Oke, lanjut lagi Baraya. Nah, jadi gimana dong atau memahami pesan-pesan Tuhan? Masa kita nggak pakai teks, nggak pakai kitab suci? Bukan nggak pakai teks, tapi ayo kita lebarkan, kita luaskan metode dan pendekatan kita untuk memahami teks itu atau untuk memahami pesan-pesan Tuhan itu gitu. Jangan hanya menggunakan bahasa, tapi gunakan yang lain. Kan dalam tradisi Islam klasik itu ada beberapa pendekatan ya, ada yang menggunakan irfani gitu ya, pakai ngimpleng gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan burhani gitu ya, menggunakan akal logika, kemudian ada yang menggunakan bayan, pendekatan teks gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Gus Baha bahkan bisa bikin yang lebih banyak lagi gitu. Tapi ayo kita perluas lagi, bukan hanya satu dua itu. Jadi sekarang tuh masalahnya adalah tafsir itu menjadi sakral. Padahal tafsir itu kan buatan manusia. Tapi kalau kita bikin pendekatan baru, misalkan hermeneutika gitu, yang lebih saintifik gitu, itu dihujat, itu dicaci maki, dianggap karena wah itu pendekatannya nggak benar dan seterusnya. Nah, jadi yang saya tawarkan itu beginilah. Ini saya ajak Baraya untuk sedikit bermain dengan kuantum fisika ya, yang umum sudah kita ketahui. Jadi gini, ada sebuah garis. Garis itu berarti adalah ruang satu dimensi, di mana yang ada di dalamnya itu hanya bisa maju dan bisa mundur saja. Udah nggak bisa kemana-mana. Dia nggak mengerti lebar, dia nggak mengerti panjang. Ini dalam bahasa yang sederhana, mohon dipahami bersama ya. Betul kan? Nah, kemudian ada lagi benda yang dua dimensi, atau ruang yang dua dimensi, yaitu benda kotak. Jadi atau benda lonjong atau kurva atau apapun, tapi yang ujung ke ujungnya itu tersambung sehingga menciptakan sebuah ruang. Nah, benda itu ada panjang, ada lebarnya, tapi tidak ada tingginya, sama seperti lembaran kertas. Sekarang Baraya bayangkan seandainya ada makhluk yang hidup di dua dimensi dan makhluk itu juga dua dimensi, maka makhluk itu tidak bisa melihat tinggi. Dia tuh hanya bisa melihat panjang dan lebar. Kemudian makhluk itu membuat sebuah garis di bidang satu dimensi. Maka seandainya ada makhluk yang hidup di satu dimensi, dia tuh gak ngerti kok bisa ada benda yang panjang dan lebar. Jadi makhluk satu dimensi itu hanya memahami panjangnya aja, tapi gak ngerti lebarnya. Jadi artinya apa? Makhluk dua dimensi tidak mungkin bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan menyampaikan pesan kepada makhluk satu dimensi, kecuali hanya proyeksinya saja. Jadi makhluk satu dimensi hanya bisa melihat proyeksi dari gambar dua dimensi, tapi dia melihatnya hanya satu dimensi, hanya panjangnya saja. Begitu kan? Nah, sekarang kita hidup di ruang tiga dimensi. Kita bisa memahami panjang, bisa memahami lebar, bisa memahami tinggi. Jadi kita bisa menghasilkan sebuah volume dari sebuah benda. Kemudian kita, nah ini nih. Ini ruang tiga dimensi karena ada tingginya, ada lebarnya, ada panjangnya. Kalau kita simpan di HP ini seandainya adalah ya ruang di dua dimensi gitu ya. Nah, kita simpan di sini begitu. Bisa nggak kita menyampaikan pesan kepada makhluk seandainya ada makhluk yang ada di ruang dua dimensi ini? Bisa. Tapi yang dia lihat makhluk dua dimensi itu hanya melihat kaki-kaki dari dinosaurus ini saja. Jadi dia nggak ngerti kan, dia nggak bisa ngelihat tinggi kan. Jadi dia tuh hanya ngelihat ada 4 wilayah yang tiba-tiba menghitam. Nah, jadi dia paham nggak dengan ini? Enggak. Dia cuman paham kaki-kakinya saja. Dan kaki-kakinya juga tidak utuh, tapi hanya bentuk proyeksinya saja. Nah, sekarang kita bayangkan seandainya Tuhan menyampaikan pesan kepada kita dari ruang 4 dimensi atau 5 dimensi atau 6 dimensi dan seterusnya, apakah kita bisa memahaminya? Tidak. Nah, yang ada dalam teks-teks kitab suci itu adalah proyeksinya saja. Dalam upaya Tuhan menyampaikan pesan kepada manusia melalui media yang bisa kita pahami. Tapi karena kita hanya makhluk 3 dimensi, kita tuh hanya ngerti panjang, tinggi, lebar, dan kita tuh gak kebayang tentang ada dimensi lain. Mungkin selain panjang, tinggi, lebar tuh ada yang lain. Dan itu dimensi keempat, dan ada yang lain lagi, dimensi kelima, dan yang lain lagi. Kalau Tuhan itu ada dimensi ke-12,
Karena sebagian ilmuwan mengatakan bahwa dimensi itu mungkin ada 12 gitu ya. Kalau anggaplah Tuhan itu ada di dimensi ke-12 atau ke-13 dan seterusnya, maka ketika Tuhan menyampaikan pesan kepada kita yang hidup di ruang 3 dimensi hanya dalam bentuk proyeksi. Teks itu yang kita ketahui adalah proyeksinya saja. Jadi kita sebenarnya tidak memahami pesan-pesan Tuhan dalam hal ini ya. Kalau Tuhan itu ada dan kalau Tuhan itu ada di dimensi yang lebih tinggi dan kalau memang kita itu benar-benar ada di ruang 3 dimensi. Begitu. Kalau itu jadi kita bikin asumsi di atas asumsi gitu ya. Kalau semuanya memang seperti itu, maka kita tuh tidak mungkin bisa memahami teks Tuhan. Jadi kalau misalkan ada orang yang menafsirkan aneh-aneh tentang teks Tuhan, ya wajar karena dia sebenarnya nggak paham. Kemudian kan ada seorang santri kemarin yang ngomong sama saya, Pak Gembul, Anda tuh harus menghormati para mufasir. Ya tentu saja saya sangat menghormatinya gitu. Cuman kalau misalkan kita mencoba untuk memahami teks agama, kan kita tuh harus bertanya kepada ahli tafsir itu. Beliau mengatakan seperti itu. Saya kemudian membantahnya. Saya katakan bahwa ahli tafsir itu jangan-jangan juga sebenarnya sama tidak tahunya dengan kita. Kalau seandainya mereka adalah orang yang benar-benar tahu tentang pesan Tuhan, maka 100 ahli tafsir yang dikumpulkan pasti akan menghasilkan jawaban yang sama persis dan identik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi sampai sejauh ini, kita mau bertanya kepada seberapa banyak pun ahli tafsir, pakar tafsir, gak ada satupun di antara mereka tuh yang jawabannya kompak untuk setiap pertanyaan. Pasti jawabannya itu beda-beda. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan mereka juga sebenarnya mungkin sama tidak tahunya dengan kita. Coba misalkan ya, Baraya kumpulkan semua ahli tafsir. Kemudian Baraya tanyakan, nggak ada jawabannya yang sama kan? Ya kalau nggak ada yang sama, kemungkinannya yang pertama adalah hanya satu di antara mereka yang paham, sisanya adalah salah. Kemungkinan yang kedua, semuanya salah. Nggak mungkin semuanya benar. Kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini ahli tafsir juga kemungkinan adalah salah. Kenapa seperti itu? Mungkin karena kita hidup di ruang 3 dimensi dan Tuhan hidup di ruang yang jauh lebih luas lagi, lebih besar dengan dimensi yang lebih luas lagi, maka yang bisa kita pahami itu hanya proyeksi-proyeksinya saja. Jadi kalau kita memang benar-benar mau memahami pesan-pesan Tuhan, menafsirkannya, jangan hanya menggunakan teks yang jelas-jelas di sana tidak ada kebenarannya atau tidak ada kebenaran absolutnya kecuali kesepakatan kan. Maka kita gunakan teks, kita gunakan logika, kita gunakan mistisme, kita gunakan hermeneutika, kita gunakan verifikasi modern dan lain sebagainya, semuanya kita gunakan. Dan jangan menganggap bahwa metode tertentu, pendekatan tertentu itu lebih sakral daripada yang lain sehingga kita hanya mentok saja. Ini banyak kan kalangan-kalangan beragama tuh yang untuk menafsirkan pesan Tuhan itu harus disesuaikan dengan tafsiran orang abad ke-10, abad ke-9. Harus seperti itu. Kalau abad yang sekarang maka tidak terlalu dihargai gitu. Mufasir zaman sekarang tidak terlalu dihargai dibandingkan mufasir-mufasir abad pertengahan. Padahal banyak mufasir-mufasir zaman sekarang yang luar biasa pengetahuannya. Tapi karena kita sudah mensakralkan ahli bahasa di zaman dulu, yang ahli bahasa itu juga sebenarnya kurang sadar bahwa bahasa itu banyak yang keliru, maka ya apa boleh buat. Inilah yang menyebabkan agama sulit untuk berkembang dan beradaptasi terhadap dunia yang lebih maju. Karena ketika dunia sudah bergerak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih relevan dan lebih aktual, maka kalangan beragama justru sibuk untuk mempertahankan argumentasi bagaimana caranya agar kesakralan di masa lalu itu tetap relevan. Yuk Baraya kita sama-sama berpikir agar kita tidak terjebak sama logika Mama Gufron. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.